Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar wahai sahabat petani? Baik, kali ini Kamera Mahasiswa akan membahas sebuah klon kopi yang berasal dari Sumatera. Ya, kita ketahui bahwa Sumatera adalah tempat kopi-kopi lebat itu berada ya, teman-teman. Nah, jadi yang kali ini akan kita bahas adalah tentang klon kopi Tugu Ijo. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah paham ya, sebenarnya kopi klon Tugu Ijo itu mempunyai ciri khas apa. Tetapi sebenarnya kopi klon Tugu Ijo itu memang sungguh sangat super ya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sebuah video ini melihatkan bahwa kopinya sangat berbuah lebat ya. Coba kita lihat tangkai-tangkainya itu super banget ya, penuh dengan gelangan-gelangan buah kopi. Nah, namun kalau dilihat dari buah kopi yang sekarang kita perhatikan ini, di sini kita memperhatikan bahwa kopinya itu masih usianya sangat muda ya teman-teman. Dari batang steknya atau sambung pucuknya juga masih terlihat muda, karena kita bisa menyimpulkan dari beberapa cabang yang terlihat itu daunnya itu benar-benar masih lebat. Di sini berarti kita bisa tahu kalau usia steknya ini kisaran 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun ya teman-teman. Coba kalau kita perhatikan ke beberapa daun yang dibelai-belai oleh orangnya ini melihatkan bahwa buah gelangannya itu sungguh sangat penuh ya teman-teman ya. Coba kita lihat ini. Nah ya, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya ciri khas dari kopi Tugu Ijo ini? Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, yang pertama itu kita lihat bentuk daun. Ya, bentuk daunnya kita perhatikan sangat lebar ya, berbentuk lebar, berwarna hijau tua, dan kelihatannya sungguh sangat kaku ya teman-teman ya. Tidak seperti kopi-kopi yang biasanya kita perhatikan itu, ini daunnya itu kelihatan keras ya teman-teman ya. Nah, coba kita perhatikan ini. Ini daunnya ini kaku, keras gitu loh. Ya, kalau diperhatikan dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa daunnya ini keras. Nah, kemudian dari cabang-cabang ataupun ranting. Dari rantingnya ini juga kelihatannya lebih kokoh ya teman-teman ya. Tidak lemah gemulai seperti biasanya itu kalau kita perhatikan kayak di Mega Tanjung, terus juga klon Basema ada juga itu bentuknya itu lebih lulungai ya, lebih lemes gitu loh. Kalau ini kita perhatikan benar-benar tangkainya itu kaku, terus juga berdaun hijau tebal sepertinya ini. Nah, coba kita lihat yang ini teman-teman ya, itu benar-benar kaku banget ya. Dan daunnya itu juga seratnya itu kelihatan sangat jelas. Nah, namun yang akan kita bahas bukan daunnya teman-teman, tetapi buah dari kopi ini. Nah, kalau kita sudah perhatikan ini ya teman-teman, nah kita lihat ini paling mantap ini. Karena dalam satu ranting ini mempunyai beberapa cabang dan kita lihat buahnya ini. Kalau dilihat dari kontur buahnya, ini paling masih berusia kisaran 3-4 bulanan ya teman-teman. Jadi masih berbentuk seperti kopi yang masih kecil dan dalamnya itu masih berbentuk seperti air lah ya, belum seperti masih gel. Nah, dari ini kita bisa perhatikan kalau ini benar-benar belum maksimal berbuah besar. Jadi ini kopinya masih dalam proses pengembangan teman-teman. Dan kita juga bisa perhatikan ini. Jadi dari satu cabang itu nanti berujungnya akan bercabang lagi teman-teman. Ya, ini seperti kita lihat ini di video ini. Nah, di cabang ujungnya itu nanti yang akan menghasilkan buah yang sangat lebat teman-teman. Nah, coba kita koreksi sedikit. Kalau dilihat dari beberapa pohon kopi yang sudah kita saksikan tadi, di sini jarak tanamnya juga nggak seberapa teratur ya teman-teman. Terus juga untuk masalah gulma rumputnya juga masih tetap ada. Oh, luar biasa, sungguh luar biasa ini teman-teman. Kita lihat ini dari cabang induk pertama. Nih lihat ya, ini seperti stekannya sudah sangat lama ini, usia sekitar 4-5 tahunan kayak ini, karena dia udah besar ya teman-teman, udah seperti batang utama yang bukan lagi di stek. Tapi dari batang ini kalau kita saksikan teman-teman, ya tadi buahnya itu sungguh sangat luar biasa. Nah ini dia, nih ini teman-teman, kalau kita saksikan nih, coba batangnya itu udah gede banget ya. Tapi di ujung ini teman-teman kita bisa perhatikan, buset, luar biasa banget ya. Berarti memang Tugu Ijo ini sangat berpotensi bagus jika kita tanam teman-teman ya.
Kalau kita perhatikan dari sini, ini lihat tangkainya panjang, buahnya juga lebat, terus juga dempet banget ya, penuh. Dalam satu gelang itu penuh teman-teman. Nah, kita bahas lagi tentang gulmanya rumputnya. Ini gulma rumputnya juga masih tetap ada ya teman-teman, masih terpantau, belum terlalu rimbun lah ya, jadi masih mudah untuk diakses. Nah, kita pindah lagi nih teman-teman ke beberapa pohon kopi. Nah, ini teman-teman, ini kita saksikan jarak tanamnya juga nggak teratur ya. Jarak tanamnya juga nggak teratur. Terus juga untuk masalah pohon pelindungnya, ada beberapa pohon pelindung seperti pohon johar itu tadi kita saksikan. Nah, ini teman-teman, ini tugu hijau. Berarti potensi tugu hijau itu ketika usianya sudah lumayan, dia akan memanjang dan berbentuk seperti ini ya. Tapi ini juga sebenarnya tidak bisa dibiarkan, dalam artian tergantung bagaimana cara petani itu memangkas ataupun membiarkan mana yang akan tumbuh teman-teman. Kalau kita saksikan dari video ini, secara perawatannya sepertinya dia memang sengaja memanjangkan batang utamanya teman-teman, sehingga tadi kita saksikan batang utamanya itu sudah panjang, kemudian hanya ada buah di ujung-ujungnya saja teman-teman. Biasanya kalau kita kan lebih prioritaskan di batang utama itu yang tunas-tunas yang di dekat batang utama teman-teman ya, jadi buahnya itu nggak kemana-mana. Nah, kalau kita saksikan ini teman-teman ya, ini termasuk batang utama yang sengaja diperpanjangkan sama dia, karena panjangnya udah mencapai 1,5 meteran ini kalau kita saksikan, tapi nggak dipotong sama dia. Berarti memang sistem cara petani ini menggunakan sistem cara membiarkan pohon utama tetap berkembang dengan jarak yang sudah terlalu panjang, nggak dipotong sama dia teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah apa ya, kerapiannya juga kayaknya dia nggak terlalu memperdulikan masalah kerapian gitu. Kalau dilihat dari sisi ini ya, jadi ini kopi setek tapi hampir sama dengan kopi-kopi lancur ya teman-teman, karena memiliki panjang yang luar biasa juga kalau kita saksikan di sini. Nah, ini teman-teman, ini kan kalau kita pikirkan seperti bukan kopi setek kan, ini seperti kopi lancur biasa gitu yang dibiarkan tumbuh tinggi kayak gitu teman-teman ya. Tapi memang luar biasa juga nih teman-teman, dari sistem seperti ini dia juga bisa menghasilkan kopi yang luar biasa lebatnya nih teman-teman. Nah, namun sebelum kita membahas lebih panjang lagi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video dari Kamera Mahasiswa yang akan diupload di seterusnya. Nah, ini teman-teman, kalau dia lihat dari postur batangnya, sepertinya ini belum terlalu lama di stek ya, mungkin masih usia 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Kita saksikan buahnya sungguh sangat luar biasa. Jadi untuk para petani, janganlah ragu-ragu untuk menggunakan klon tugu hijau ini tadi ya, karena memang klon tugu hijau ini juga memiliki buah yang varietasnya sangat bagus, lebat, dan dia juga perawatannya tadi juga tidak seberapa sulit. Kalau kita saksikan untuk masalah gulma rumput juga masih ada di sini, terus juga untuk masalah tunasnya juga masih ada juga. Terus dia biarkan panjang pohon utamanya itu sampai 1,5 meter sampai 2 meter juga tidak ada masalah. Berarti dari video ini kita bisa simpulkan berarti tugu hijau itu sangat mudah teman-teman ya. Sangat mudah diaplikasikan di berbagai tempat dan dengan cara apapun bisa dirawat oleh petani-petani yang belum memiliki potensi ataupun memiliki pengalaman yang terlalu jauh. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekilas lah pembahasan tentang kopi klon tugu hijau. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal dengan video-video dari Kamera Mahasiswa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.